Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin, amma ba'd. Ikhwatat tulab al-mujtahidun al-mujahidun al-muslihun as-salihun al-amirun bil ma'ruf wan nahun 'anil munkar, hayyakumullahu azza wa jalla, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan serta kesehatan untuk melakukan salah satu rutinitas di antara banyaknya rutinitas kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu, mengerjakan salat maghrib, disambung insyaallah isya secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini di Masjid Khairul Ummah, serta kewajiban-kewajiban lainnya yang tentunya itu merupakan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mampu melaksanakan itu semua. Maka dari itu banyaklah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Insyaallah jikalau kita pandai bersyukur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa. Senantiasa kita berikan salawat sejahtera kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terpilih, sebagai rasul dan penutup para nabi, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, juga kepada para sahabatnya yang mulia yang senantiasa mendukung dakwah beliau, menolong beliau dalam suka dan duka, serta generasi berikutnya yaitu tabi'in dan setelahnya tabi'in, serta berikutnya hingga kita di akhir zaman ini, yang mudah-mudahan kita pun mengikuti jejak-jejak dari para salafus saleh di atas pondasi Al-Qur'anil Karim dan Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah, yang mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk berpegang teguh di atas landasan tersebut sampai kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah dan meraih jannahnya Allah kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mempelajari kembali membedah kitab, yaitu kitab Aisadut Tafasir li Kalamil Aliyyil Kabir, allafahu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Kita masih di surah Al-Baqarah. InsyaAllah kita masuk di ayat ke-8 ya, hingga ayat ke-10. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sadaqallahul azim
طيب أين الأخ؟ فضل اقرأ أنت، اقرأ هذه الآيات. ومن الناس من يقول آمنا بالله. أعوذ بالله من الشيطان ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. حسبك بارك الله فيك. طيب سنشرح يعني هذه الآيات من سورة البقرة من الآية الثامنة إلى الآية العاشرة. Kita akan mengulas dan mentafsirkan ya dari surah Al-Baqarah ayat ke-8 ini sampai ke ayat 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan ada di antara segolongan manusia. Ya, wa minan nas ay min ba'dhin nas. Di antara segolongan manusia, ya, di antara mereka ada yang mengatakan amanna billah. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa bil yaumil akhir, dan juga kami beriman kepada yaum akhir, hari kiamat. Wa ma hum bimumin. Sedangkan mereka sesungguhnya tidak beriman kepada Allah. Siapa mereka? Orang-orang munafikun. Sebelumnya kita bahas tentang penjelasan orang-orang yang beriman. Kemudian setelahnya orang-orang yang ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ini adalah kaum yang remang-remang, kaum syubhat ya. Sejatinya mereka itu lebih buruk ketimbang orang-orang kafir itu sendiri ya. Baik, kita bahas di sini. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berusaha untuk membodohi, menipu daya Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang sesungguhnya mereka benar-benar beriman kepada Allah. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sesungguhnya mereka itu tidak menipu ya, tidak memperdaya, kecuali mereka itu sejatinya hanya menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak ya, mengetahui itu, tidak merasakan bahwasanya mereka itu hanya menipu diri mereka sendiri, bukan menipu Allah dan juga bukan menipu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok seperti itu? Fi qulubihim marad. Dikarenakan di dalam hati mereka terdapat penyakit ya. Fazadahumullahu marada, dan kemudian Allah tambah penyakit itu ya, kepada mereka. Penyakit apa? Hasad, dengki, iri, ta'ajub, takabbur ya. Termasuk juga pengecut ya, al-jubn. Hanya kita diminta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu ya. Kita minta kepada Allah dari apa? Ya, dari perasaan gundah gulana, ya, dari perasaan ya, apa namanya? Perasaan apa? Allahumma inni a'udzu minal hammi wal ahzan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Dari perasaan lemah, sikap lemah. Tahu lemah enggak? Lemah itu banyak, lemah finansial, lemah fisik, ya. Ya. Lemah apa lagi? Lemah pikiran, lemah otaknya. Ya. Disuruh ngafal satu ayat, enggak hafal-hafal. Ya. Apalagi disuruh ngafal satu halaman, enggak hafal-hafal. Nah, ini kan. Ini lemah pikirannya. Nah, kita kaum muslimin harus kuat secara pikiran, kuat secara mental, ya, kuat secara finansial, kuat segala-galanya. Nah, ini al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dha'if. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dan lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah dari segala hal. Nah, ini ya. Baik. Nah, jangan sampai kita punya penyakit di dalam hati kita. Ini Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Perasaan
malas, jangan sampai kita terjangkit ya rasa malas. Kemudian perasaan jubni wal bukhl. Apa juben? Pengecut. Ya. Apa bukhl? Bakhil, kikir, ya, medit kalau bahasa ininya. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan berusaha kita agar sampai jangan punya hutang. Nah ini, kalau sudah punya hutang, ya kita terlilit hutang, itu seakan-akan kita nanti dalam paksaan. Ya seorang hamba Allah, ketemu hamba Allah sana kita menghindar, ketemu hamba Allah yang kita meminjam uang kepadanya kita menghindar, kan ya. Ada kayak gitu kan ya, sama teman padahal sama jamaah masjid kita minjam hutang, ketemu di masjid dia berusaha untuk menghindar dari shaf yang dia sholat, kan banyak kayak gitu. Padahal satu jamaah, satu masjid, dikarenakan ya, karena hal hutang piutang maka hubungan menjadi renggang. Oke lah kalau orang yang memberikan piutang itu ridho enak saja begitu kan ya. Terkadang bagi mereka yang berhutang itu merasa risih. Apalagi sudah nantinya orang yang memberikan piutang sudah memberikan timeline. Tolong pekan depan dibayar nggih. Saya butuh buat anak sekolah. Misalnya. Qadarullah ketika jatuh tempo orang yang berhutang belum mampu untuk melunaskan hutangnya. Kira-kira nyaman enggak? Sudah ikhlaful mi'ad, sudah menyelisihi perjanjian. Nah ini lama-lama dia merasa ghalabatid dain wa qahri rijal, mendapat rasa tekanan dari orang yang memberikan ya piutang itu, kan bahaya, kasihan ya. Nah ini jangan sampai. Nah tadi perasaan lemah, perasaan pengecut, perasaan malas, perasaan negatif lainnya itu adalah ciri mereka orang-orang yang munafik. Nah ini ya, orang yang malas tidak mau kerja nanti ya, orang yang malas tidak mau kerja. Misalnya nanti antum menjadi seorang kepala rumah tangga, menjadi sang suami, tidak mau kerja, istrinya yang disuruh kerja. Nah ini parah ini. Istrinya disuruh kerja, kalian sebagai kepala rumah tangga itu tidak kerja, kira-kira bagaimana? Malu tidak? Seharusnya istri yang di rumah merawat anak-anak, merawat rumah, menjaga harta sang suami dan seterusnya. Nah si ayah ya, atau sang suami itu bekerja, memberikan nafkah, mengayomi, mendidik istri, mendidik anak-anaknya dan seterusnya. Ini fungsi dari kepala rumah tangga. Ini ya. Nah, jangan sampai kita terjangkit penyakit yang ini sebenarnya adalah penyakit orang-orang munafikun. Penyakit orang-orang munafik. Begitu kan ya. Sudah parah ditambah lagi parahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah parah ditambah lagi parahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu, walahum adzabun alim. Pantaslah bagi mereka itu azab yang sangat perih dikarenakan kedustaan yang mereka lakukan. Ya. Mereka berdusta terhadap apa yang diwahyukan kepada mereka. Secara zahir mereka beriman. Ya, KTP saya Muslim. Nah, lihat tuh, KTP saya Islam. Namun sejatinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengingkari salat. Salat enggak ada, ngapain? Ya. Ada enggak orang muslim tapi yang mengentengkan salat? Bahkan salat itu bukan sebuah kewajiban sebagai seorang muslim. Ngapain bayar zakat? Ya. Yang penting saya muslim. Ada kayak gitu, banyak. Ya. Ngapain saya puasa di bulan Ramadan? Capek-capek. Ya. Yang penting saya muslim. Kan begitu. Ada nggak gitu? Banyak. Ya. Jadi hal-hal kewajiban tadi tidak mereka tunaikan. Sedangkan mereka mengetahui itu. Ya. Mereka tahu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang halal halal, yang haram haram. Al-halalul bayyin wal haramul bayyin wa bainahuma mushtabihat. Yang halal itu halal, yang haram itu haram. Jangan sampai nanti sesuatu yang halal kita haramkan, sesuatu yang haram kita halalkan. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa jatuh yang ke perkara remeng-remeng, pastikan dia jatuh ke dalam hal yang haram. Nah, ini. Maka hati-hati.
Jangan sampai kita menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu masuk ke dalam ranah kekufuran. Ya. Nah, munafik itu sejatinya adalah kufur. Namun kufur tingkat tinggi. Karena dia mentalbis, mentazyin, mengindah dirinya yang seakan-akan dia itu beriman padahal sesungguhnya dia itu kafir. Nah, kan lebih parah ketimbang kafir sendiri. Bagaimana hukumnya? Khalidina fiha abada. Sama dihukumi dengan mereka orang-orang kafir di dalam neraka jahanam, mereka tinggal di sana selama-lamanya. Bahkan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di keraknya neraka jahanam. Orang kafir mungkin masih di tahapan atasnya lagi selama-lamanya. Orang munafik di bawah itu, di keraknya. Bisa dibayangkan bagaimana nikmatnya mereka mendapatkan azab jahannamnya Allah Azza wa Jalla, dan itu khalidina fiha abada. Al-iyadu billah tsumma na'udzubillah. Ini kalau sudah tingkatan munafik, benar-benar munafik ya. Ada orang seperti itu, ada. Ya. Macam runtuhnya Al-Andalus ya. Itu runtuhnya Al-Andalus di terakhir ya, kota benteng terakhir itu Granada. Itu ternyata ada 3 orang pengkhianat di sana. Ya, 2 orang dari kalangan pemerintah, 1 orang dari kalangan ahli fikih. 1 orang ahli fikih, bisa bayangkan tuh. Dan itu bukan pertempuran head to head dengan kaum muslimin. Ya, namun penyelewengan, pengkhianatan yang dilakukan 3 orang ini. Penyerahan kota Granada diberikan kepada kaum salibis pada saat itu. Sebenarnya jikalau head to head langsung berhadapan, masih bisa kaum muslimin untuk menandingi, melawan mereka kaum salibis, kaum kafir, Nasara. Ya. Namun dikarenakan pengkhianatan dari 3 orang ini, akhirnya diberikanlah kota Granada sebagai benteng terakhir kepada kaum salibis Nasara. Selesai sudah, mau gimana lagi? Akhirnya tunduk. Sampai saat ini kaum muslimin itu belum bangkit lagi di negara Eropa. Namun insya Allah mudah-mudahan perlahan akan mulai kembali. Kejayaan Islam akan muncul ya di belahan bumi Eropa sana, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita sekarang masuk ke syarhul kalimat. Wa minan nas min ba'din nas ya. Dan di antara manusia ini ya. Wa minan nas itu min ba'din nas, di antara sebagian dari manusia, bukan semua manusia ya. Wa minan nas di sini kan artinya dan dari manusia gitu kan. La. Min ba'din nas, dari sebagian manusia, tidak semuanya, karena terbagi manusia tadi ke golongan. Yang pertama orang yang beriman, di awal kita sebutkan orang yang bertakwa, yang kedua adalah orang kafir, orang ingkar, dan yang ketiga adalah orang munafik. 3 orang ini ya. Baik, kita lihat di syarahnya. Wa minan nas khabar wal mubtada. Jadi wa minan nas itu khabar dan mubtada. Man yaqulu wasir fi taqdimil khabar huna huwa ikhwa'ul mukhbar anhu li'annahu dhu sifatin dhamimah wa af'alu syani'ah nahwu qaul ma bala aqwam yaqulun kadza wa kadza bima huwa muadzin bita'ajjub min halihim aidan. Ini penjelasan tentang masalah nahwu ya. Baik. Wa min ba'dhin nas yang kedua di sini lafzun nas mushtaq min nas yanusu idza taharraka kadza qila wa hal huwa minan nisyan awil ins al-kull muhtamal lianna Adam nasi atau nasiya wa liannahu hasal lahul anas bihawa. Ini ya, kenapa kok manusia? Manusia itu dari kata nasa yanusu ya, dan itu terus berubah secara makna. Bisa juga disebut sebagai ini masdarnya anisyan atau ism masdar ya. Apa anisyan? Lupa, lalai. Atau al-anas, apa al-anas? Kelemah lembutan. Nah ini dikarenakan Adam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang pernah alpa, yang pernah lupa, melanggar syariat Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dikarenakan dia menghasilkan tadi ada lemah lembut kepada istrinya yaitu Hawa ya. Jadi tidak mentolo dengan istrinya, tidak tegaan ya, tidak tegaan. Itu sifat manusia, al-anas namanya. Jadi lembut, tidak tegaan sama orang, apalagi sama keluarganya begitu ya. Terkadang sesuatu yang haram ya, dia hantam itu. Ini karena bujukan syaitan pula dan hawa nafsu. Taib, ya, ini dari kata
al-ins atau an-nas, ya. Jadi an-nisyan wal anas, artinya an-nisyan itu adalah kealpaan atau kelupaan, al-anas bermakna yakni kelemah lembutan atau tegaan, ya. Kalau bahasa Jawanya ketidakmentoloan, ya. Tidak mentoloh, ya. Kan begitu kan. Baik. Man yaqulu amanna billah, ya. Dan di antara mereka ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini tafsirnya. Ay i'taqadna ala alima anna Allah la ilaha illa huwa wa la rabba siwah. Idzal iman at-tasdiq al-jazim bi wujudillah ta'ala rabban wa ilahan mawsufan bil kamali munazzahan an kulli nuqsan wa tasdiq bi kulli ma amara Allah ta'ala bil iman bih min al malaikati wal kutub wal rusul wal ba'ats wal qadar. Baik. Nah, di sini kami beriman atas ilmu, ya, sebuah ilmu, dan ilmu itu yakin tentunya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali hanya Ia, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maka iman itu adalah at-tasdiq al-jazim, membenarkan secara kokoh, secara mantap, secara permanen akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya, sebagai Rabb. Apa Rabb? Ada 3 maknanya Rabb itu apa? Kemarin sebelum. Al-Khaliq. Ayo. Masih lupa? Al-Khaliq. Terus Al-Malik, Al-Mudabbir atau Al-Mutasarrif. Ya, ada 3 maknanya. Ulang lagi, Al-Khaliq atau Al-Fatir. Ar-Rabb itu maknanya 3. Al-Khaliq atau Al-Fatir, yang menciptakan. Yang kedua, Al-Malik. Apa Al-Malik? Yang merajai, yang menguasai, yang memiliki. Satu lagi apa? Al-Mutasarrif atau Al-Mudabbir, yang mengurus, yang mengatur, ya, yang mengkoordinasi, yang merawat, dan seterusnya. Ini makna Rabb namanya, ya, sebagai Rabb, Tuhan yang menguasai segalanya. Wa ilahan, dan sesembahan, mausufan, yang disifati bil kamal, dengan kesempurnaan, munazzahan an kulli nuqsan, yang disucikan dari setiap atau segala sesuatu kekurangan atau aib, ya. Tidak ada Allah itu tidur misalnya, tidak ada Allah itu lemah, tidak ada Allah itu ngantuk kayak kita, gitu kan ya. Tidak Allah kita lupa, begitu kan ya, lalai dan seterusnya. Tidak ada. Allah Maha sempurna. Wa tasdiq bi kulli ma amara Allah, dan membenarkan segala sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengan keimanan kepadanya. Wajib membenarkan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk kita membenarkan keimanan kita. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga beriman kepada para malaikat Allah, kitab-kitab samawinya Allah, ya, kitab-kitab langit yang Allah turunkan kepada para anbiya wal mursalin war rusul, dan juga para anbiya dan rasul, wal ba'ats, hari berbangkit nantinya, hari kiamat maksudnya, wal qadar min khair aw syarr, baik itu takdir buruk maupun yang takdir baik. Itu ya. Nah, itu bentuk dari keimanan. Dan di sini ada sebagian mereka yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Saddaqna billahi rabban wa ilahan la ilaha ghairuh wa la rabba siwah. Kami telah membenarkan akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ya, sebagai Tuhan yang telah menciptakan, yang merajai, yang menguasai, dan juga yang merawat kehidupan itu, bahkan kematian. Wa ilahan, dan juga ilah, Tuhan sesembahan, ma'bud, yang disembah, ya. La ilaha ghairuh, dan tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah ghairuh, selain Allah Subhanahu wa taala, wala rabba siwah, dan tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini ya. Wa bil yaumil akhir saddaqna bil ba'atsi wal jazaa yaumal qiyamah. Kami juga menyaksikan, membenarkan tentang adanya al-ba'ats, hari kebangkitan, hari pembalasan. Kapan itu? Pada hari kiamat. Baik. Yukhadi'un Allah. Mereka berusaha untuk membodohi Allah.
Mereka berusaha untuk menipu Allah. Mereka berusaha untuk menipu daya Allah. Ya. Apa? Berusaha untuk menggoroi Allah. Menggoroi, itu menggoroi. Bahasa Jawa itu menggoroi. Coy goro, ya. Menggoroi. Goro ya sampean. Nah ini orang-orang yang berusaha untuk menggoroi Allah Subhanahu wa taala biizharihimul iman biizharihimul iman wa ikhfaihim al-kufr. Dengan apa? Dengan menampakkan, ya, ini oleh mereka keimanan mereka ditampakkannya. Oh, kami beriman kepada Allah. Ini loh KTP kami. Ini loh surat vaksin kami. Di vaksinnya pun juga ada Islam. Ya enggak? Ada enggak di vaksin antum ada tulisan Islam? Ada? Enggak ada ya? Antum buat. Antum buat sendiri gitu ya. Wah, ini statusnya agama saya itu Islam. Bayangkan vaksin saya di Islam, ijazah saya Islam, semuanya Islam. Kan gitu kan ya? Begitu orang-orang munafik gitu ya. Seakan-akan semua itu ada di kertas. Ada di ijazah, ada di sertifikat, iya enggak? Seakan-akan semua itu ada lengkap semua di dokumentasinya, di arsipnya. Tidak tahu toh bagaimana domirnya, bagaimana dalemannya, bagaimana hatinya, bagaimana kolbunya, bagaimana isi jeroan ya, di dalam perasaan ya, dari kolbunya itu, kan begitu. Nah ini bahaya. Biizharihimul iman, dengan menampakkan seakan-akan casingnya itu adalah iman. Nah, sedangkan wa ikhfaihimul kufur, dia menyembunyikan kekufuran dalam batinnya, menyembunyikan di dalam kolbunya, di dalam jeruannya atau jeruannya, ya, disembunyikan, ya enggak? Dia beriman, nah, ngomongnya iman, tapi berselingkuh, ya enggak? Nah, dia main dengan orang-orang Yahudi, dia main dengan orang-orang Nasoro, ya. Dia berusaha untuk menghancurkan ahli sunnah wal jamaah. Ada yang kayak gitu? Wallahi banyak. Wallahi banyak. Ada salah satu yang viral itu, ya. Dia menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasul, ya. Ini parah orang ini ya, sudah masuk ke dalam ranah-ranah liberal, ya. Qadarullah, baru-baru juga itu viral juga, dia akhirnya diazab sama Allah. Jadi keluar mimisan darah, itu tidak habis-habisnya. Darah terus itu kan ya. Bisa jadi kena kanker otak ya. Mati dia. Ya. Doakan aja mati itu ya. Mati kafir, ya enggak? Ya gimana? Astagfirullahaladzim ya. Menjelek-jelekan Islam, seakan-akan dia, wah saya telah beriman, tapi dia jelekkan Islam, dia jelekkan Allah, dia jelekkan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah seperti ini, halal darahnya untuk ditumpahkan. Ya. Wallahi darah, ya. Halal darahnya untuk ditumpahkan. Ada satu kitab, ini karangan Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya itu adalah As-Saif Al-Maslul ala Syatimir Rasul, atau As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul, pedang yang terhunus bagi mereka yang mencemooh, yang mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah di sana. Salah satunya kisah dari apa namanya, orang-orang munafik, ya, yaitu salah satu wanita ya, dari kalangan munafikun, yang ini senantiasa dia mencemooh Nabi dengan syairnya. Dimanapun ia berada, ia berusaha untuk mencemooh dan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW dengan syairnya. Dia ngomong jelekkannya Nabi, jeleknya Nabi. Kemudian ada salah satu sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, ya Muhammad, bagaimana pendapatmu jikalau saya menghabisi perempuan ini? Izin dulu sama Nabi. Diizinkan sama Nabi. Betul. Dibuat skenario, akhirnya dia bisa masuk. Dibunuhnya wanita ini, ditusuk ya pakai pedang, mati wanita ini, dan terkabarlah berita ini kepada Nabi SAW. Ya. Seharusnya ini perempuan
Kalau dia perempuan muslimah, pastikan si laki-laki ini akan dikisos toh. Tapi tidak. Laki-laki ini tidak dikisos sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih banyak yang lainnya, kisah-kisah yang mereka menjelekkan syiar-syiar Allah, menjelekkan Al-Quranul Karim. Viral baru-baru ini di Swedia, di hadapan ya, kedutaan Turki, di kelompok barisan ya, sayap kanan dari salah satu ya, kelompok politik di negara Swedia. Saya lupa namanya, Al-Mal'un ini, begitu ya. Akhirnya membakar Mushaful Quranul Karim di depan kedutaan Turki. Nah, ini viral, ya, ini viral. Kita mengutuk itu semua. Swedia sudah mulai main ini. Sweden, dulu Denmark, ya. Itu tidak akan ada habisnya mereka ini. Jadi Prancis, Denmark, Sweden itu sudah mulai ya, mau melecehkan ya, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oknum-oknum yang seperti ini, menurut syariat Islam itu sudah halal darahnya untuk ditumpahkan menurut kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang yang terhunus bagi mereka yang mencemooh, yang mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syiar-syiar Islam. Ini ya. Baik. Hati-hati ya. Nah, di sini mereka berusaha untuk membodohi Allah, membohongi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan menampakkan keimanan mereka dan menutup rapat kekufuran, kekafirannya mereka. Ya. Hati-hati dengan orang kapitalis, orang-orang hedon, ya, orang-orang liberal. Nah, ini mereka ini bagian daripada orang-orang munafikun. Dengan kaum muslimin, wah seakan-akan dekat dia. Dengan orang-orang kafir, wah lebih dekat lagi. Bahkan disuruh untuk membunuh saudaranya semuslim, dibunuhnya. Nah, ini membahayakan, hati-hati ya. Ini pengkhianat. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka membodohi Allah bahkan juga orang-orang yang beriman. Nah, kecuali mereka itu hanya membodohi diri mereka sendiri ya. Iz aqibatu khada'ihim ta'udu 'alaihim la 'ala Allah wa la 'ala rasulih wa la 'alal mu'minin. Bahkan di sini ya, akibat dari kebohongan mereka ya, pembodohan mereka, penggoroan mereka itu kembali kepada mereka sendiri. Enggak kepada Allah, enggak kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak kepada kaum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tipu muslihat mereka, tipu daya mereka itu kembali kepada diri mereka sendiri. Masjid Dirar. Ya. Siapa? Abdullah bin Ubay. Ini derengkotnya orang munafik pada saat itu. Buat Masjid Dirar. Masjid yang penuh dengan kemudharatan untuk memecah belah saf-saf kaum muslimin ya, pada saat itu. Ini Rasulullah SAW lantas memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan Masjid Dirar ini, dan ini termasuk di dalam surah At-Taubah ya. Dalam surah At-Taubah ayat ke 100 berapa? 9 Pak ya, kalau tidak salah. Ya, 109. Kalau tidak 109, 112, antara 109 112. Itu di surah At-Taubah. Baik. Nah, ini. Jadi kembali kepada mereka sebenarnya kehancuran dari kebohongan mereka, tipu daya mereka, makarnya mereka. Nah, itu sejatinya tidak akan memudaratkan kepada Allah, kepada Rasulnya, bahkan kepada orang-orang yang beriman. Nah, mudaratnya untuk mereka sendiri nantinya, karena endingnya nanti mereka akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka tidak yakin karena mereka ya, kena penyakit yang disebut dengan al-jubn tadi. Tahu al-jubn? Pengecut. Tadi yang sudah saya sampaikan, ketika runtuhnya Al-Andalusia itu tadi ada 3 orang ini ya, yang 2 ahli politik, yang satunya ahli fikih. Mereka beranggapan jikalau mereka menyerahkan tampuk kekuasaan kota Granada itu kepada kaum salibis pada saat itu ya, itu mereka aman posisinya. Mereka merasa aman posisinya. Bahkan setelah itu mereka pun juga dikhianati
Tuh, bayangkan coba. Mereka mengkhianati kaum muslimin, mereka pun dikhianati oleh orang-orang kafir yang Allah undang mereka untuk menguasai orang-orang pengkhianat tadi dari kaum munafikun. Maka hati-hati. Baik, ini ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum idza aqibatun khada', ini sudah tadi. Wa ma yash'urun la ya'lamun anna aqibata khada'ihim 'aidatun 'alaihim. Ya, sedangkan mereka tidak merasakan itu. Ya. Jadi mereka ini berbuat makar, namun mereka tidak merasakan dampak dari makar yang mereka perbuat. Karena kebahlulan mereka. Tahu bahlul? Ahmak, dungu, bodoh, jahil. Nah ini ya, jahil murakkab. Kalau jahil masih mending ya enggak? Jahil normal, tidak tahu ilmunya. Ini sebenarnya dia tahu, tapi bodoh. Ya, dibodohi dengan hawa nafsunya, dibodohi dengan rayuan-rayuan iblis, ya, dibodohi dengan duniawi yang itu menghiasi ya, makar-makar mereka. Wa ma yash'urun, dan mereka merasa tenang dengan singgasannya, padahal sesungguhnya itulah jurang kehancuran untuk mereka. Akhirnya mereka dikhianati, dihinakan Allah di dunia, dihinakan kelak di alam barzakh, dan bahkan di alam akhirat. Nah, rusak semua. Dan mereka tidak menyadari itu. La ya'lamun, mereka tidak mengetahui bahwasanya akibat dari kebodohan mereka, kebohongan mereka, tipu daya makar mereka itu kembali atas mereka sendiri. Itu orang-orang munafik. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka, hati-hatinya mereka itu ada penyakit. Fi qulubihim syak wa nifaq wa alamul khauf. Nih, di dalam hati mereka itu ada keraguan. Syak itu raib ya. Keraguan, ragu-ragu. Saya ini beriman, kira-kira dapat enggak sih balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Dapat enggak sih ganjaran dari Allah? Saya sholat jamaah benar-benar dapat enggak sih 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian misalnya? Kan begitu. Saya itu yakin enggak sih dengan hadis-hadis Nabi SAW? Yakin enggak sih saya dengan Al-Quranul Karim? Dengan wahyu Allah. Nah ini, karena di dalam hati mereka itu ada keraguan-raguan. Ini penyakit. Wallahi penyakit. Hilangkan keraguan-raguan. Orang beriman tidak ragu-ragu untuk dia melangkah. Orang beriman tidak ragu-ragu untuk dia meyakini bahwasanya Allah ada Rabb semesta alam. Orang beriman tidak ragu-ragu akan adanya para malaikat Allah. Orang beriman tidak ragu-ragu akan kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para anbiya dan rasul. Orang yang beriman tidak ragu-ragu, yakin dia dengan keberadaan wahyu yang mereka membawa itu. Siapa? Para anbiya dan rasul. Yakin akan hari bangkit nanti, hari kiamat, hari pembalasan. Kita semua akan dihancurkan oleh Allah dan akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diminta pertanggung masing-masing, Ana, Arif Hidayat, Ustaz Zulkifli, kan begitu. Semua kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan semuanya. Baik. Ini ya. Kemudian apa? Wa nifaq. Apa nifaq? Kemunafikan. Apa nifaq itu? Ayatul munafik thalas. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. 3 nih. Dari hadis Nabi Abu Hurairah. Rawahul Bukhari Muslim. Ketika dia ngomong, dia dusta. Ketika dia membuat janji, dia mengingkari janji itu. Dan ketika dia diberikan kepercayaan dan tampuk amanah, maka dia mengkhianati amanah dan kepercayaan itu. Ini 3 ini. Maka hati-hati. Ciri-ciri sifat orang munafik. Wa alamul khauf. Nah, ini. Dan rasa perihnya ketakutan. Jadi orang munafik itu sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu seakan-akan barbar gitu kan, ya sadid, keras gitu kan, dan seterusnya. Padahal dalam hati mereka itu takut mati mereka. Ya, takut mati. Orang Palestina, warga Palestina, warga Gaza, itu mereka menghadapi mati, seakan menghadapi surga. Ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Yahudi takut mereka sama mati ini, alamul khauf. Takut perih mereka akan kematian. Takut, pokoknya takut. Pengecut dalam hatinya. Al-jubn dia ini. Alamul khauf itu al-jubn. Man iftadah amruhum bid-darb ala aydihim, ya. Atas segala sesuatu yang nanti akan menimpa mereka. Atas perbuatan mereka. Takut. Sejatinya ketika mereka berbuat, mereka takut atas konsekuensi dari perbuatannya.
takut sebenarnya, tapi masih dilakuin sama mereka, kan goblok ya. Nah itu, saya bilang tadi kan bahlul kan ya. Baik. Fazadahumullahu marada, syakkan wa nifaqan wa alaman khaufan hasba sunnatillahi fi anna sayyi'ah la tu'aqib illa sayyi'ah. Nah ini. Maka Allah menambahkan terus ya, ditambah lagi, ditimpa lagi penyakit itu. Sudah penyakitnya sudah akut, diakutkan lagi sama Allah, diakutkan lagi sampai super akut dah. Sudah parah, sudah stadium berapa itu? Terus nggak tahu lagi lah, level up sudah bahaya ini. Ya, kalau sudah orang-orang munafik sudah benar-benar sudah munafiknya sudah parah, wah itu sudah naudzubillah summa naudzubillah. Syakkan wa nifaqan, keraguan-raguannya itu jangan ditanyakan lagi. Sudah benar-benar keraguan tingkat tinggi. Wa nifaqan, nifaknya juga sudah nifak tingkat tinggi. Wa alaman wa khaufan, ya, keperihan hati yang dirasakan, ketakutannya dia, ya, kebenciannya terhadap Islam, ya, kemudian pengecutnya dia, ya. Nah, ini sudah menjadi sunnatullahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keburukan tidak akan melahirkan ya sebuah atau sesuatu kecuali itu keburukan juga. Keburukan yang antum tanam pasti akan melahirkan keburukan. Kebaikan yang antum tanam akan melahirkan kebaikan. Ada antum tanam kopi, tiba-tiba tumbuh cengkeh. Antum tanam buah duren, tiba-tiba tumbuh kurma. Ada kayak gitu? Ada, Ustaz. Ya. Antum tanam salak, tiba-tiba kan antum goroi, ya enggak? Ya, orang munafik kan gitu kan, goroi, antum ke pasar. Di sini nih pasar Madiopuro itu banyak sekarang yang jual duren, antum bawa ke sana, tiba-tiba seakan-akan antum taruh, ya kan ya. Tempat di mana polybag yang antum tanam ada buah salaknya, gitu kan ya. Kan goroi nggak kira-kira? Padahal itu bukan dari hasil biji salak yang antum tanam di pot itu, tapi antum beli di pasar Madiopuro, ditaruh situ. Kan goroi nggak kira-kira? Aku sekarang kan goroi kaum muslimin, goroi umat, ya. Sejatinya antum menggorei diri antum sendiri, kan begitu kan? Itu namanya bego, bahlul. Toib di sini ya. Jadi kebaikan itu akan melahirkan kebaikan. Ya. Kebaikan, keburukan sebaliknya di sini, keburukan, kejahatan, apapun bentuknya dari negatif, ya, perilaku dan seterusnya, itu juga akan menumbuhkan dan melahirkan, menghasilkan kenegatifan. Taib. Azabun alim, muja' syadidil waqa' 'ala nafs. Ini ya. Ini sangat-sangat syadid, sangat-sangat terasa perihnya, dan itu terjadi menimpa ke dalam jiwa hamba-hamba Allah yang durjana. Ini azabun alim, azab yang sangat-sangat masuk. Ibaratnya kalau pernah antum meristo apa? Daging. Pernah meristo daging kambing, daging sapi, rebus. Gitu kan ya. Itu gimana rasanya? Coba antum seakan-akan dari daging dalam itu. Gimana rasanya? Itu sampai ke detik ya, sampai ke celah-celah pori-pornya itu terasa semua itu kan ya. Gimana perihnya itu kan ya, sampai empuk kan akhirnya kan ya. Coba bisa bayangkan 5 jam di resto dibuka ya, tulangnya pun juga jadi lunak dia kan ya, saking enaknya gitu kan ya. Nah gitulah kira-kira ya. Nauzubillah, ini wajah syadid Allah qa'al nafs, benar-benar dia menggodok ya. Syadid al-wajah ya. Syadidul waqa', benar-benar terjadi dalam diri hamba-hamba Allah yang durjana. Ini benar-benar azab yang sangat memilukan. Makanya ketika dimasukkan tulang belu manusia-manusia durjana ini, munafik, kafir, ini ya, kafirun, munafikun, ke dalam neraka jahanam, itu meleleh dia. Makanya bahan bakarnya apa? Minal hijarati, minan nas wal hijarah. Dari manusia sendiri bahan bakarnya, dan juga bebatuan kan. Bisa bayangkan tuh, manusia jadi bahan bakarnya. Dan bebatuan ya. Mengerikan ya. Taib. Alhamdulillah, kita bisa bayangkan ya betapa mengerikannya itu. Ini sudah habis belum, Ustaz? Sudah habis nih.
Baik, kalau sudah habis insyaallah kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pekan berikutnya insyaallah kita libur saja. Kita kelingkan pekan kedua soalnya. Oh, belum ya? Ini terakhir ya. Ini yang bulan Januari ya. Afwan. Februari pekan pertama insyaallah kita sambung lagi di pekan pertama ya. Masih di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Insyaallah kita masuk di munasabatul ayat lima qablaha wa bayanu ma'anaha. Ini kesesuaian ayat yang sebelumnya dan penjelasan dari maknanya. Baik. Insyaallah sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita, memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita dan kita mampu untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan sangat sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Allahumma ja'alna minal qalil wa qalilun min ibadiyas syakur. Ya Allah, jadikanlah kami semua ini dari hamba-hambamu yang sedikit ya Allah, karena sedikit itulah yang tentunya yang pandai bersyukur sesuai dengan firman-Mu. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemaafan dan ridai. Kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafal alhamdulillahi rabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridwal inayah. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.